ternyata saya sudah tersambung Dr. Yusuf dengan Dr. Syahril yang saat ini akan saya tanya dengan pertanyaan yang sama juga yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Yusuf. Dr. Syahril, Jubir Kemenkes di sini. Selamat malam, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca dan salam sehat. Baik dokter, kalau tadi kita sudah sempat berbincang bahkan laporan dari rekan-rekan saya mulai dari di Taman Mini di Yogyakarta, euforia itu terlihat. Dokter, apa yang akan dilakukan oleh Kemenkes jika akan ada peningkatan kasus pasca tahun baru? Karena ini momennya pas, malam tahun baru, PPKM dicabut. Masyarakat itu begitu antusias, kerumunan di mana-mana. Dokter. Ya, satu sisi kita bahagia, gembira karena suasana ini sudah sangat lama kita nantikan, 3 tahun bahkan sebelum pandemi kita pun seperti ini. Nah, hanya saja Bapak Presiden mengingatkan, ya PPKM dicabut berarti yang dicabut adalah pembatasannya saja ya. Pembatasan kegiatan, boleh dia berkumpul, berkerumun ya gitu ya. Hanya saja diingatkan kita masih pandemi loh. Jadi protokol kesehatan ya tetap dijalankan saja gitu loh ya. Nah, jadi harus wise betul bahwasanya pandemi atau COVID ini masih ada di sekitar kita dan mudah-mudahan walaupun kita berkerumun, kemudian kita bergembira bersama keluarga di sini, kita terproteksi ya, salah satunya dengan upaya protokol kesehatan yang memang kita jalankan. Ya, baik dokter. Dokter, sebenarnya kalau himbauan dari Kemenkes untuk menikmati malam pergantian tahun baru, ini harusnya seperti apa sih? Ke saya Pak ya? Iya, Dr. Syahril, bagaimana dari Kemenkes himbauannya? Ya, himbauannya seperti yang saya katakan tadi, kita bergembira bersama supaya imun kita juga meningkat, ya, cuman pembatasan-pembatasan dengan cara protokol kesehatan. Intinya itu saja. Yang kedua tentu saja harapannya untuk ke depan vaksinasi ini menjadi bagian dari kita menuju mengakhiri pandemi ini. Jadi malam ini silakan berbahagia, bergembira bersama dengan seluruh keluarga dengan aktivitas yang memang sudah dilonggarkan betul oleh Bapak Presiden untuk kita nikmati bersama-sama. Oke, kalau untuk apa ya, petugas yang bersiap untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dalam mengantisipasi lonjakan kasus akibat PPKM dicabut ini sesiap apa dokter? Oh iya, kita mempunyai 6 strategi di dalam mengawal berakhirnya pandemi ini menuju endemi. Salah satunya apabila terjadi lonjakan kasus, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menyiapkan infrastruktur baik dari puskesmas, kemudian sampai ke rumah sakit, laboratorium untuk melakukan ini. Termasuk Wisma Atlet tetap kita siagakan apabila terjadi lonjakan kasus yang signifikan. Kemudian tentu saja SDM ya kita siapkan untuk menangani kasus apabila terjadi lonjakan. Tapi kita berharap tidak Pak ya, karena kita imunitas kita sudah 98,5% dalam survei. Kemudian juga angka-angka parameter yang menjadi parameter pengendalian COVID juga masih dalam pengendalian dari kita semua Pak. Oke, dokter, ini yang juga ditanyakan oleh masyarakat. PPKM dicabut tapi masih ada aturan yang sebenarnya ada di aturan PPKM. Contohnya pakai masker, bahkan juga peduli lindungi dan vaksinasi booster. Nah ini seperti apa? Ini dipertanyakan masyarakat. Kalau memang harus vaksin booster, sebanyak apa dipersiapkan? Sebanyak apa posko-posko kemudian juga dibuka? Ini seperti apa, Dokter Syahril? Ya, terima kasih. Jadi supaya menjadi pemahaman bersama, jadi PPKM ini kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Pak ya. Jadi kegiatan pembatasannya yang dilonggarkan, dicabut semuanya. Nah, untuk itu karena kita masih pandemi, maka upaya-upaya yang harus kita lakukan kewaspadaan yaitu satu tadi ya protokol kesehatan. Bukan otomatis PPKM dicabut, protokol kesehatan bebas ya Pak ya. Yang kedua, untuk mengawal mengakhiri pandemi ini yaitu bersama-sama vaksin untuk memberikan peningkatan kekebalan tubuh masyarakat. Jadi betul-betul kita membuat suatu proteksi yang luar biasa di samping protokol kesehatan maupun vaksinasi. Jadi kita ingin betul mengakhiri pandemi ini dengan parameter yang terkendali sekaligus ya kita bisa
mencabut sebuah pemberlakuan pembatasan kesehatan masyarakat yang kemarin juga sudah dicabut oleh Bapak Presiden. Ya, baik. Mungkin sekarang saya ke Dr. Yusuf terlebih dahulu. Sekiranya hal ini bisa diterima tidak sih Dokter, PPKM dicabut tapi masyarakat harus turut dengan aturan-aturan lainnya. Contohnya kalau naik kereta api harus vaksin booster. Banyak masyarakat, kok masih ada sih? Mungkin seperti itu ya. Iya, jadi saya sepakat bahwa kita tetap harus melakukan edukasi. Kenapa edukasi? Karena persepsi di masyarakat itu beda-beda. Ya. Persepsi PPKM level 1 dicabut, ada orang yang berpikir, oh sudah bebas pakai masker, berarti perlu dilindungi nggak perlu lagi. Nah itu yang salah. Jadi kalau saya tetap harus melakukan vaksinasi, tetap harus melakukan protokol kesehatan. Kata kuncinya itu untuk dalam perang melawan pandemi. Kalau kita nanti abai, resikonya bermutasi lagi. Nanti repot lagi. Persis seperti Prof. Amin katakan. Oke, Bisa sesaat terjadi lagi mutasi. nanti kita akan masih membahas hal ini nanti dengan Pak Trubus, bahkan juga Dr. Syahril. Jadi problem adalah ketat saja aturannya dengan PPKM, masyarakat abai. Apalagi PPKM dicabut. Apa kabar dengan vaksinasi, masker, dan lain-lain? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Pak Trubus, supaya tidak ada lonjakan kasus yang besar, pemerintah harus apa ya? Supaya masyarakat meskipun PPKM dicabut tetap taat prokes. Karena PPKM dengan ada sanksinya saja nggak taat prokes, apalagi dicabut. Bagaimana Pak Trubus? Iya, menurut saya ini memang pemerintah harus membuat kebijakan regulatif baru terkait dengan pencabutan PPKM ini gitu. Karena pasca PPKM tidak diberlakukan. Karena gini masalahnya, masyarakat kita itu sangat umumnya itu tidak disiplin gitu ya, sehingga kalau hanya berupa himbauan, berupa teguran, berupa arahan, itu nggak akan dipatuhi. Cenderung mereka malah membangkang, abai, malah cuek bebek juga gitu ya. EGP emang gue pikirin. Karena itu memang pemerintah ketika PPKM dicabut harus tetap saja memberikan satu payung hukum agar masyarakat itu punya ini di lapangan punya pedoman gitu. Kemudian aparat di lapangan juga sudah tahu ada pedoman yang bisa dipakai. Karena kalau tidak, ini seolah sudah dalam kondisi betul-betul new normal gitu. Karena kondisi normal ya orang nggak perlu lagi. Nah nanti ketika terjadi misalnya ledakan, itu kita tidak bisa bertindak apa-apa. Ya kan, hanya mengendalikan gugus tugas COVID bisa apa ya, satu misalnya di pusat mendarat. Yang kedua juga aturan-aturan selama ini mengenai vaksinasi misalnya. Vaksin ini akan rumit karena apa? Karena ada putusan MA juga yang mengatakan vaksin itu pilihan, bukan satu kewajiban, jadi nggak diwajib-wajibin. Nah, sementara dalam kondisi sekarang ini masyarakat itu melihat bahwa vaksin itu satu kebutuhan misalnya, pemerintah juga menyediakan fasilitas itu. Tetapi kan kondisi itu mau tidak mau harus diberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan masyarakat mau divaksin. Dulu ada aturan vaksin sebelum ada putusan MA saja masyarakat banyak yang menolak nggak mau divaksin, apalagi sekarang. Nah itu jadi masalah. Dr. Yusuf, kan itu. Bagaimana? Ya, kalau saya artinya gini loh, PPKM itu kan ada levelnya. Ketika pemerintah membebaskan, itu kan berdasarkan database. Tetapi kewaspadaan kita, kasus masih ada. Dan kita mesti lihat bahwa varian baru udah masuk Indonesia juga. Ada 15 kasus orang yang terdampak di Indonesia. Nah, jadi protokol masker, menggunakan hand sanitizer menjadi bagian penting. Dan ulangi lagi, vaksinasi wajib. Saya tidak pernah kena COVID, promosi nih. Saya memang benar. Tapi saya tidak pernah abai. Saya sudah vaksin booster dan juga saya selalu pakai masker kemanapun saya pergi. Saya juga dok, belum pernah kena COVID, alhamdulillah. Jangan sampai. Sekarang kita ke Andi Kumala, ini dokter sudah ada rekan kami, Andi Kumala yang siap mengabarkan dari Makassar. Ini lengkap ya, dari Jogja sekarang Makassar untuk memantau kondisi di sana. Ternyata Andi Kumala belum siap di sini. Ternyata sudah siap pemirsa. Andi Kumala, Malah bagaimana situasi malam hari ini di sana? Silahkan. Ya Caca, memang saat ini saya berada di Pantai Losari Makassar yang biasanya menjadi pusat perayaan Tahun Baru. Namun tahun ini memang tidak ada perayaan di Pantai Losari Makassar. Ini berdasarkan himbauan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Kota Makassar yang meniadakan perayaan Tahun Baru di tahun ini dan menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan perayaan atau mungkin
menikmati malam pergantian tahun di rumah masing-masing dan juga dihimbau untuk berzikir bersama dengan keluarga. Ini dikarenakan cuaca ekstrim yang melanda Kota Makassar beberapa pekan terakhir menimbulkan sejumlah wilayah dilanda bencana seperti bencana banjir, tanah longsor, kemudian kapal tenggelam dan juga baru-baru ini terjadi musibah kebakaran di Pasar Sentral Makassar. Karena itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi meniadakan perayaan Tahun Baru untuk bersimpati dan berempati terhadap bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Namun memang sejumlah masyarakat masih ingin menikmati suasana malam Tahun Baru ini dengan menghabiskan waktu di sepanjang Pantai Losari, karena kita ketahui bahwa Pantai Losari ini terkenal dengan pusat kulinernya. Nah, saya ingin bertanya kepada pengunjung yang ada di Pantai Losari ini, tepatnya di MGH, apa yang mereka cari di Pantai Losari pada malam hari ini. Selamat malam, boleh sebentar dengan siapa? Pak? Niki. Niki, Pak, malam ini menikmati malam Tahun Baru di Pantai Losari, mau ngapain nih rencananya? Ya lagi jalan sama keluarga, menikmati suasana yang aman damai. Ini kan pemerintah Kota Makassar nih menghimbau untuk tidak melakukan perayaan Tahun Baru. Ya. Jadi kalau ke sini tuh tujuannya mau makan-makan aja. Ya sambil makan-makan, sambil mencari suasana segar lah. Suasana Ya, udara ya, Pantai udara. Losari ya. Nah, Kebetulan cuacanya lagi bersahabat. cuacanya Lagi bersahabat ya. ya, karena beberapa hari ini terakhir ini hujan ya. Cuaca ekstrim kan berapa hari Makassar, dan kebetulan hari ini ya alhamdulillah cuacanya sangat bersahabat ya, makanya dipakai buat jalan-jalan. Iya, waktu yang tepat untuk jalan-jalan. Kalau harapannya nih untuk Tahun Baru tahun ini? Ya mudah-mudahan tahun ini berakhir dengan damai dan tahun depan ya bisa jauh lebih bagus lagi lah. Baik, terima kasih, Mas. Nah, ya terima kasih. Selamat Tahun Baru. Dan Caca, itu tadi tanggapan dari salah satu pengunjung yang ada di Pantai Losari ini. Memang karena tidak ada perayaan begitu, namun mereka tetap ingin menikmati suasana malam Tahun Baru ini dengan menikmati kuliner yang ada di Pantai Losari dan juga menikmati udara segar, karena hari ini memang cuacanya cukup cerah dibandingkan dengan hari-hari kemarin di mana Makassar dilanda cuaca ekstrim. Begitu, Caca. Ya, Caca, kita kembali ke Anda di Jakarta. Ya. Baik, terima kasih Mala sudah mengabarkan langsung dari Pantai Losari, Makassar. Sekarang saya ke Dr. Syahril. Dr. Syahril, apa yang disiapkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi pastinya? Karena mengingat PPKM saja dengan sanksinya, kadang-kadang masyarakat ada yang abai. Apalagi PPKM dicabut, Dr. Syahril? Ya, terima kasih. Inilah heterogenitas masyarakat kita yang sangat banyak ya. Namun kami ingin sampaikan juga bahwa banyak sekali loh masyarakat yang sudah dengan kasus COVID-19 ini tingkat kepedulian dan tingkat kesadarannya tinggi loh Pak ya. Nah memang dalam praktek di lapangan ada yang bersifat mandatori ya. Mandatori itu harus, contoh, itu harus booster ya untuk melakukan perjalanan atau angkutan umum. Tetapi kalau untuk protokol kesehatan itu memang sifatnya adalah suatu himbauan dan bagaimana masyarakat menjadi bagian dari kebutuhan mereka juga. Nah, sehingga kalau masyarakat ini dilibatkan dalam hal peran sertanya untuk menanggulangi COVID, maka ini akan sangat cantik sekali ya, bagus sekali. Sehingga tidak selalu harus semuanya dimandatori, diwajibkan. Nanti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang kontraproduktif di kemudian hari. Dan dengan pencabutan PPKM ini suatu keadaan yang sebetulnya masyarakat harus berbahagia loh. Kita sudah bebas dalam arti kata. Hanya saja betul Dr. Yusuf tadi mengatakan masih ada COVID ini. Ya beberapa negara masih ada subvarian baru yang meningkatkan kasus. Nah kita harus berhati-hati untuk menjaga parameter yang sudah terkendali tadi. Yaitu dengan cara apa? Ya dua saja. Yaitu protokol kesehatan maupun dengan vaksinasi gitu Pak Caca ya. Iya, tetap optimis ya Dr. Syahril. Terima kasih Dr. Syahril, terima kasih Dr. Yusuf, Pak Trubus juga terima kasih. Mungkin apa kabar Indonesia Malam, seluruh kru yang mengucapkan kepada Anda meskipun masih berapa jam lagi ya, tapi selamat tahun baru. Kita songsong tahun 2023 dengan semangat baru dan pastinya semangat prokesnya jangan kendor. Saya Caca Anissa menutup apa kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa tahun depan.